Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita lakukan semua aktivitas yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dibimbing firman-Nya akan saya bacakan dari Matius 5 ayat 46. Tapi saya akan bacakan dari ayat 43 sampai ayat 46. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengikut Kristus harus meninggalkan segala hal duniawi. Terutama konsep berpikir kita harus diubah dengan konsep berpikir Yesus Kristus. Maka karena itulah Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 5 di sana dikatakan, hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Konsep berpikir dunia adalah mengasihi teman satu komunitas, satu persekutuan. Mengasihi teman satu iman, mengasihi teman satu gereja, mengasihi teman satu sekte, dan itu hal yang lumrah. Maka Tuhan Yesus membawa ajaran yang baru, supaya agama itu tidak dibangun menjadi persekutuan yang eksklusif, yang tertutup, menganggap seolah satu persekutuan adalah anak Tuhan, di luar persekutuan itu adalah anak duniawi yang tidak kudus dan tidak patut mendapat kerajaan Allah. Hari ini firman Tuhan mengajar kita dengan keras dengan berkata, apabila kamu hanya mengasihi teman sepersekutuanmu, apakah upahmu di sana? Bukankah para pemungut cukai, para penjahat juga mengasihi teman mereka yang satu kelompok? Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, kasihilah musuhmu, bahkan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Artinya mengasihi musuh di sini tentu juga pertama sekali orang yang berbeda secara iman kepada kita. Kita juga harus mengasihi mereka. Jangan karena berbeda iman, kita tidak dapat mengasihi mereka. Mereka harus kita lihat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sama-sama menerima anugerah umum, menerima berkat bagi kita, yaitu menerima hujan dari langit, menerima panas terik matahari bersama-sama dengan mereka. Kemudian mengasihi musuh kita berarti kita mau mengampuni mereka, sebab mereka tentu tidak tahu dan tidak dengan sengaja memusuhi kita, karena mereka tidak tahu hakikat daripada kebenaran itu. Mengasihi musuh juga mendoakan mereka agar mereka menemukan jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, agar bersama-sama dengan kita nanti mendapat mahkota kehidupan. Maka kalau kita mengatakan Kristen, jangan Kristen yang setengah-setengah, tapi Kristen yang luar biasa, yang meninggalkan konsep berpikir dunia, tetapi mengikuti konsep berpikir Kristus. Dengan demikianlah kita dapat memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman. Sungguh kami memohon anugerah agar Bapa memampukan kami mengasihi musuh kami. Maka tolong, bantu dan bimbing kami dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.